Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang potensi produk jasa di daerah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibnatus Salisa, kelas 12 MIPA 4, nomor absen 13, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabi Syair Kitaba dari kelas 12 MIPA 4, absen 1. Perkenalkan, nama saya Eva Novita Agustina dari kelompok 4. Saya Siti Hanifah, absen 34. Saya Maya Sinta Bella, absen 19. Saya Novan Van Ilhami, nomor absen 27. C. Potensi produk jasa di daerah. Wilayah kerja pembangunan di daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pembangunan, di antaranya di bidang industri, perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, pendidikan. Potensi sumber daya alam diharapkan memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, di antaranya mengembangkan industri, pengawetan, pengelolaan hasil pertanian, mengembangkan infrastruktur peristiwa dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Gambar tersebut itu adalah gambar produk jasa seperti laundry ya. Selanjutnya, beragam jasa profesi yang diperoleh melalui pendidikan non-formal banyak dijumpai di masyarakat dan masih dapat dikembangkan untuk jasa profesi lainnya. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut, di antaranya 1. Wilayah industri. Sebagian besar waktu pekerja digunakan di industri sehingga membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantaran barang, jasa pencucian kendaraan, jasa pencucian helm, jasa pembuatan batako. Selanjutnya, wilayah perdagangan. Aliran jasa dan barang yang memungkinkan dapat dikembangkannya jasa paket pengiriman baik di domestik maupun ekspor impor. Jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah toko pergudangan. Ketiga, wilayah pemukiman. Dapat dikembangkan jasa penyedia makanan atau restoran, jasa perawatan taman, jasa hiburan, jasa servis AC, jasa pengeboran sumur, jasa salon kecantikan, jasa penjahitan pakaian, jasa bengkel las, jasa instalasi listrik, jasa potong rambut. Selanjutnya, wilayah peristiwa, jasa pembuangan souvenir atau kerajinan, pembuatan ya. Jasa kafe, jasa pelayanan hotel, jasa pemandu wisata, jasa pelatihan bahasa Inggris, jasa pembuatan tenun dan batik, jasa fotografi. Wilayah pertanian dapat dikembangkan jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih, pengelolaan lahan pertanian, jasa pengairan, jasa pembuatan tepung. Nah, bawah itu ada contoh gambar wilayah pertanian. 13. Wilayah peternakan dan perkebunan dapat dikembangkan jasa wisata lingkungan, jasa pembesaran unggas atau ayam potong, jasa pemeliharaan kandang, jasa penggemukan sapi, jasa pembuatan kompos, jasa penyediaan biogas. Contoh gambar wilayah peternakan. 14. Wilayah pendidikan. Dapat dikembangkan jasa fotokopi dan penjilitan buku, jasa penyedia makanan, jasa pencucian dan setrika baju, jasa pengetikan, jasa tempat tinggal, jasa penyedia sarana olahraga, jasa penyedia media pendidikan, jasa penerbit dan percetakan buku. Profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut, di antaranya
1. Wilayah industri. Sebagian besar waktu pekerja digunakan industri sehingga membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantaran barang, jasa pencucian kendaraan, jasa pencucian helm, jasa pembuatan batako. 2. Wilayah perdagangan. Aliran jasa dan perkembangan yang memungkinkan dapat dikembangkannya jasa paket pengiriman baik domestik maupun ekspor impor, jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah, toko, pergudangan. 3. Wilayah permukiman. Dapat dikembangkan jasa penyedia makanan atau restoran, jasa perawatan tanaman, jasa hiburan, jasa servis AC, jasa pengeboran sumur, jasa salon kecantikan, jasa penjahitan pakaian, jasa bengkel las, jasa instalasi listrik, jasa potong rambut. 4. Wilayah pariwisata. Jasa pembuatan souvenir atau kerajinan, jasa kafe, jasa pelayatan hotel, jasa pemandu wisata, jasa pelatih bahasa Inggris, jasa pembuatan tenun dan batik, jasa fotografi. 5. Wilayah pertanian. Dapat dikembangkan jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih, pengolahan lahan pertanian, jasa pengairan, jasa pembuatan tepung. 6. Wilayah peternakan dan perkebunan. Dapat dikembangkan jasa wisata lingkungan, jasa pembesaran unggas atau ayam potong, dan lain-lain. Wilayah pendidikan. Dapat dikembangkan jasa fotokopi dan penyediaan buku, jasa penyedia makanan, jasa pencucian dan setrika baju, jasa pengenikan, dan lain-lain. Kemampuan dasar yang dibutuhkan di antara keterampilan membuat desain, membuat sistem mekanik dan elektronika, serta keterampilan dalam membuat pemrograman melalui tahapan sebagai berikut. 1. Kegiatan awal mendesain dengan membuat gambar sketsa bentuk produk yang akan dibuat. 2. Menyiapkan bahan untuk pekerjaan mekanik. 3. Mengukur material yang akan digunakan agar memperoleh hasil sesuai bentuk yang diinginkan. 4. Memotong sesuai dengan gambar desain. 5. Merakit material yang digunakan. Dan yang terakhir, pemasangan sensor yang akan digunakan. Komputer dan mesin las cutting digunakan untuk memotong sesuai dengan kebutuhan. Pilihlah gambar yang akan dilaser, tentukan dan pilihan jenis settingan menggunakan kombinasi antara kecepatan dan power dengan hasil potongan yang baik. Semakin besar kekuatan, maka semakin besar power yang kecepatan semakin ditingkatkan sehingga dapat memotong lebih cepat. Semakin tinggi power yang digunakan berakibat pada panas yang muncul, sehingga meninggalkan noda bakar pada benda kerja atau material. Contoh gambar mesin las cutting sebagai berikut. Peralatan standar untuk bekerja di bidang jasa perakitan elektronika yaitu 1. Tang potong, tang lancip, bor openg, gergaji, setrika listrik, solder, jangka sorong, cutter, gunting, busur derajat, dan yang terakhir adalah multitester. Contoh gambar alat perakitan sebagai berikut. Pengembangan usaha jasa dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, pengembangan melalui skala usaha, cakupan usaha, dan kerjasama. Yang diantaranya gabungan eksplorasi baru. Pengembangan skala usaha dapat melalui kapasitas produksi, faktor produksi, tenaga kerja, teknologi, lokasi, dan jaringan usaha. Pengembangan cakupan usaha atau diversifikasi meliputi jenis usaha baru, wilayah usaha baru, jenis produksi baru. Adapun pengembangan usaha melalui kerjasama, gabungan, eksplorasi baru dalam bentuk trust, holding company, sindikat, dan kartel seperti ditunjukkan pada gambar 2.24. Pengembangan cakupan usaha. Bentuk pengembangan usaha dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan proses produksi.
Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang aneka jasa profesi yang memiliki kompetensi dan kode etik yang dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan profesi, baik formal maupun non-formal, sampai mendapatkan lisensi yang diakui oleh lembaga atau organisasi terkait untuk secara mandiri independen menjalankan profesinya. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing, sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung di daerah setempat, dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan. Informasi proyek meliputi simulasi profesi di mana Anda bekerja, bagaimana situasi yang ada, pelanggan yang membutuhkan, tugas yang diberikan pelanggan, pelaksanaan tugas, jargon, pendidikan baik formal maupun non-formal, dan pekerjaan yang mendukung profesi, pengorganisasian, penyelesaian proyek, dan lampiran. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme dengan tahapan sebagai berikut. Informasi proyek. Potensi yang perlu dikembangkan terdiri atas industri-industri kreatif, di mana pelaku industri adalah para generasi muda yang aktif, kreatif, dan inovatif. Potensi alam yang ada di sekitar dikreasi menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Lakukan observasi macam-macam produk jasa industri kreatif yang ada. Lakukan pula pengamatan potensi di daerah yang belum tergarap. Melalui proyek ini diharapkan dapat diperoleh perencanaan produk dan jasa profesi dan profesionalisme yang memiliki nilai. Tugas pengembangan produk jasa. 1. Orientasi terkait dengan rekayasa yang menjadi target tugas kelompok. Penelitian awal melalui observasi. 3. Gagasan atau ide. 4. Mendesain proyek. 5. Pembuatan model karya produk jasa profesi dan profesionalisme. 6. Aplikasi secara umum. Nama produk. 1. Nama produk jasa. Sesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar untuk dijadikan pilihan dalam pembuatan produk jasa profesi. 2. Tugas disimpulkan melalui presentasi dan mendemonstrasikan produk jasa profesi. 3. Penjelasan bagaimana mengidentifikasi permasalahan sehingga muncul gagasan dalam merencanakan proyek. Bagaimana sistem bekerja dan di mana kelebihan dari produk jasa profesi yang dibuat. 4. Penjelasan bagaimana produk jasa profesi dapat diaplikasikan secara umum. Pendidikan dan pekerjaan terkait. 1. Pengamatan di mana dapat mengembangkan pendidikan terkait dengan produk jasa yang akan direncanakan. 2. Lapangan pekerjaan seperti apa yang memungkinkan untuk mengaplikasikan gagasan yang ada dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, misalnya pemanfaatan energi terbarukan sesuai dengan potensi sumber energi terbarukan di sekitar, mengelola limbah atau zero waste pada sistem produksi, bangunan yang ramah lingkungan. Organisasi. 1. Observasi melalui internet terkait dengan produk jasa sesuai dengan potensi sumber daya di sekitar. Langkah alternatif, melakukan kunjungan ke tempat proses produksi peralatan konversi energi. 2. Kebutuhan bahan dikomunikasikan dan didiskusikan dengan guru pembimbing tentang desain dan kebutuhan bahan serta alat yang digunakan untuk membuat model oleh kelompok masing-masing guna mendapatkan pengarahan. Soal 1. Setrika listrik merupakan peralatan kerja di bidang jasa perakitan elektronika yang digunakan untuk A. Memotong bahan, B. Alat sablon desain layout papan PCB, C. Memanaskan kawat, tenel atau timah, D. Menguatkan dan mengendurkan screw, E. Pengukuran sudut. 2. Pengembangan cakupan usaha dapat melalui A. Teknologi, B. Lokasi, C. Holding company, D. Jenis usaha baru, E. Kapasitas produksi. 3. Strategi promosi sebagai upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan utama A. Menarik calon konsumen, B. Membubarkan massa, C. Menarik calon produsen, D. Menghalau pengunjung, E. Mendatangkan pemasok. Nomor
4. Cutter digunakan untuk pemotongan lurus, sedangkan gunting digunakan untuk pemotongan A. Karet, B. Kotak, C. Melengkung, D. Horizontal, E. Vertikal. Nomor 5. Contoh peralatan standar kerja di bidang jasa perakitan elektronika yaitu kecuali A. Obeng, B. Gunting, C. Buku, D. Jangka sorong, E. Setrika. Nomor 6. Salah satu pengembangan skala usaha yaitu kecuali A. Lokasi, B. Jaringan usaha, C. Teknologi, D. Tenaga kerja, E. Jenis produk baru. Selanjutnya nomor 7. Wilayah pertanian memungkinkan dikembangkan jasa A. Operator alat berat, B. Jasa penyedia biogas, C. Tidak ada jasa dikembangkan, D. Jasa penerbit buku, E. Jasa multimedia. Nomor 8. Alat yang digunakan untuk mengukur parameter besaran listrik pada rangkaian elektronika adalah A. Setrika listrik, B. Bor tangan ukuran kecil, C. Solder, D. Multitester, E. Jangka sorong. Nomor 9. Di bawah ini yang tidak termasuk jasa profesi di wilayah pariwisata adalah A. Jasa pencucian helm, B. Jasa pembuatan souvenir, C. Jasa fotografi, D. Jasa pemandu wisata, E. Jasa pelayanan hotel. Yang terakhir nomor 10. Pengembangan skala usaha dapat melalui A. Jenis usaha baru, B. Terus, C. Kapasitas produksi, D. Sindikat, E. Jenis produk baru. Sekian penjelasan beserta soal dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.